Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan, Rahayu. Bahagia adalah obat. Aku udah jarang ke rumah sakit ya, udah jarang banget ke rumah sakit. Ya mungkin terakhir ke rumah sakit itu 2015 lah, 2015, 2016, 17, 2018. Terakhir ke rumah sakit 2018. Dan rumah sakit pada saat itu ya, yang rumah sakit yang sering aku kunjungi, di situ ada tulisannya gede-gede. Bahagia adalah obat. Aku nggak ngerti rumah sakit sekarang masih ada nggak tulisan itu. Bahagia adalah obat. Bahagia adalah obat. Itu sering kali kita dengar sebagai kata kiasan. Apakah itu hanya sekedar kata kias? Ya, menurutku tidak ya. Karena bahagia ini sebenarnya kunci. Bahagia ini kunci dan untuk sebagian besar manusia tidak mudah untuk bahagia itu. Karena bahagia versi mereka adalah bahagia dengan syarat. Bahagia syaratnya ini, bahagiaku kalau ini, bahagiaku kalau ini, kalau ini, kalau ini. Jadi masih ada syarat-syaratnya. Dan syarat-syarat itu biasanya ya itu berkenaan dengan hal-hal yang di luar dirinya. Bukan hal-hal yang ada di dalam dirinya. Semua prasyarat itu ya itu terkait dengan hal-hal yang di luar dirinya. Biasanya begitu. Ya bahagia kalau aku punya suami yang mencintaiku. Bahagia kalau aku punya pacar yang ganteng kayak Ariel Noah mungkin, yang banyak duit, yang keren, dan bla 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 bla. Aku bahagia kalau dengan standar hidupnya ya, kayak kalau aku punya mobil ini, aku bahagia kalau handphoneku ini, aku bahagia kalau rumahku begini, rumahku di sini, dan hal-hal lain yang itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan apa yang ada di dalam dirinya. Nah, kenapa kok menurutku bahagia itu penting? Iya, bahagia itu sebenarnya apa sih? Bahagia itu adalah kemampuan kita untuk mempunyai rasa cukup atas apapun yang ada, yang hadir dalam kehidupan kita saat ini. Dan ketika kita mempunyai rasa cukup, pada saat itulah kita mempunyai kemampuan untuk mensyukuri apapun yang ada, yang hadir dalam kehidupan kita saat ini. Jadi ketika kita bisa menerima dan bisa mensyukuri apapun, ya pada saat itulah kita bisa bahagia dengan kehidupan kita. Nah, kenapa di rumah sakit itu selalu ada tulisan bahagia adalah obat, bahagia adalah obat? Karena pada saat kita bahagia, pikiran jadi tenang. Ya, pikiran nggak ruwet. Pada saat orang happy itu kan pikirannya asik, tenang, ya. Terus rasa ini juga damai, happy aja. Tentram-tentram saja. Tidak ada yang bergejolak di dalam diri kita. Pikirannya landai, hatinya juga landai. Nah, pada saat pikiran kita ruwet, ya, akhirnya bisa mempengaruhi rasa kita. Dari rasa kita, akhirnya kita tidak peduli atau kurang peduli ya dengan tubuh kita. Dari pikiran ruwet, rasa yang ruwet bisa mempengaruhi seluruh ya
bisa mempengaruhi seluruh atau semua organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ketika berpengaruh, akhirnya ada yang tidak seimbang. Ketika ada yang tidak seimbang, akhirnya tubuh mengeluarkan alarm. Alarmnya berupa apa? Berupa penyakit, berupa rasa sakit. Karena ketika tidak ditumbuhkan atau tidak ditimbulkan itu rasa sakit dari dalam, kita tidak bisa paham bahwa ada ketidakseimbangan di dalam tubuh kita. Jadi penyakit atau rasa sakit itu sebenarnya sebagai alarm. Ya. Sebagai salah satu alat ya yang digunakan oleh tubuh kita untuk memberikan peringatan, oi, 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 ada yang tidak seimbang ini di dalam. Ada yang harus kamu perhatikan ekstra ini di dalam. Ada yang butuh perhatian lebih ini di dalam. Ada yang tidak sesuai ini dari semua mungkin perilaku, pola hidup, pola istirahat, dan segala macam yang akhirnya mempengaruhi seluruh organ yang ada di dalam. Makanya bahagia itu jadi kunci. Karena ketika kita bahagia, tidak banyak gejolak, hidup kita baik-baik saja, pikiran kita baik-baik saja, rasa kita damai-damai saja, ya. Getaran-getaran yang ada di dalam tubuh kita itu ya normal, tidak ada yang berlebihan, sehingga seluruh organ bisa berjalan dengan lancar, melakukan tugasnya dengan baik. Coba ketika kita cemas, biasanya kan dada kita berdetak kencang. Dek, 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 dek. Akhirnya apa? Ya dada terasa sakit. Habis itu kalau udah periodenya agak lama, akhirnya mempengaruhi, perutnya sakit, lambungnya kena. Ketika lambungnya kena, akhirnya nggak enak makan, ada rasa nyeri, nggak nyaman untuk bergerak, dan segala macam. Kehidupan terpengaruh. Ketika pikiran ruwet, banyak masalah, ya, akhirnya malas makan. Udah beberapa hari nggak makan, ngopi terus, mau makan malas, mau ngunyah malas, segala malas. Akhirnya lambungnya kena. Dan masih banyak hal penyakit atau rasa sakit itu timbul karena ada ketidakseimbangan. Dan biasanya ketidakseimbangan itu karena pikiran kita sedang tidak seimbang atau rasa kita tidak seimbang, akhirnya mempengaruhi perilaku kita, pola hidup kita, pola istirahat kita, pola kerja kita, dan lain-lain. Jadi kuncinya apa Bun? Kalau pengen hidup kita baik-baik saja, ya bangun bahagiamu. Bahagia itu dibangun, makanya bahasanya bangun bahagiamu. Jadi bahagia itu nggak ujuk-ujuk ada, harus dibangun, harus dilatih. Dengan cara apa? Ya dengan mempunyai rasa cukup itu. Oh ya, kalau aku bahagia gampang. Aku kalau lagi jenuh, lagi bosan, ya butuh pengalihan isu sejenak dari segala rutinitas, gampang, obatku itu gampang. Aku tinggal keluar, habis itu beli gelato, atau beli es krim, di mana itu nggak terlalu mahal, ya es krimnya 10.000, gelato paling mahal 45.000. Udah makan gelato, itu kesukaanku, itu kesenanganku. Pada saat melakukan itu, aku happy. Hanya butuh beberapa menit makan gelato sambil ngobrol-ngobrol, habis itu pulang udah netral lagi. Nah, masing-masing kita itu punya cara untuk membangun bahagia dengan hal-hal yang kita suka.
Itu sebagai pengalihan isu ya, sebagai pengalihan isu. Tapi yang utama ya punya rasa cukup itu tadi. Dengan gelato aja cukup 10.000, cukup untuk bisa bikin bahagia. Ya toh. Atau makan es krim, ya es krim yang biasa-biasa itu, ada yang namanya ini jadi promo ya, ada yang namanya ice yang jagung itu, wah aku suka banget itu. Biasanya beli langsung 10, aku bawa pulang, aku masukin freezer. Ketika aku butuh pengalihan isu ya tinggal ambil aja. Dan itu murah, 3.500 cuman. Dan itu aja cukup untukku, tapi itu untukku ya. Masing-masing orang itu beda levelnya. Beda kesukaannya. Kalau aku dengan es krim aja cukup, mungkin kalian dengan yang lain. Nah, silahkan dibangun itu. Silahkan dibangun bahagianya. Ketika dalam posisi tertentu, ya kita butuh pengalihan isu untuk mengembalikan netral rasa itu tadi. Ketika ruwet, oh kayaknya aku butuh pengalihan isu. Ya pengalihan isuku ya dengan makan es krim itu tadi atau makan gelato. Nah kalian bagaimana? Coba gali, bangun bahagia versi kalian sendiri-sendiri. Karena bahagia itu adalah kunci utama. Bahagia bukan hanya obat dari penyakit, tapi bahagia adalah obat dari segala macam masalah problematika yang hadir dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.